wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana liitmami sahri Ramadan wa a'lana ala siyam wal qiyam waj'alna khayra ummatin ukhrijat linnas nahmaduhu taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa hasukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam kehidupannya. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang selalu bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan terhadap dirinya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Kita bersyukur, alhamdulillah, kita bisa beribadah dengan tenang, nyaman. Namun saudara-saudara kita di Palestina, mereka mau beribadah tidak tenang. Karena apa? Karena banyak teror dari Zionis Israel. Maka kita harus sangat bersyukur berada di negara Indonesia ini. Hadirin di pagi hari yang berbahagia ini, di bulan yang baik, dalam momentum terbaik dan berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang masih hidup di dunia ini untuk menyambut kedatangan keagungan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya kemenangan, Hari Raya kesucian. Dan juga pada hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggemakan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan risalah kebesaran Al-Qur'an, untuk menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kalian berjuang, berpuasa, menerima pelatihan, menerima pendidikan robbani dalam madrasah Ramadan itu, maka dengan isi Ramadan itu diharapkan kalian bisa menggemakan takbir, mengagungkan Allah dengan segala kebesarannya. Bagaimana cara menggemakannya? Ala ma hadakum. Takbir itu kalian gemakan, tidak hanya sekedar di lisan. Kalimat Allah kalian ungkapkan, tidak hanya sekedar di lisan, tapi kalimat Allahu Akbar mengalir di dalam dirinya karena mendapatkan pelatihan dan pendidikan di bulan suci Ramadan itu. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimah hudan biasanya dikelompokkan menjadi 3 makna. Yang pertama ada pada Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kedua sampai kelimanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kitab Quran yakni tidak ada keraguan padanya, ini berasal dari Allah sehingga tidak benar untuk meragukannya karena telah jelas buktinya. Orang-orang yang bertakwa mengambil manfaat dari Al-Quran ini, menjadikannya sebagai petunjuk, menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat, sehingga mereka bisa beramal soleh. Mereka memperoleh 2 hidayah. Yang pertama adalah hidayah irsan, yaitu hidayah petunjuk, hidayah ilmu. Dan yang kedua adalah hidayah taufik, yaitu bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kesehariannya. Al-Quran meskipun petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, namun hanya orang-orang yang bertakwa yang mau mengambilnya untuk dijadikan sebagai petunjuk, untuk diamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Orang-orang yang menggemakan takbir dengan dilatih sebulan penuh di bulan Ramadan, tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Maksudnya ketika kita diwajibkan berpuasa, maka oleh karena itu kita diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Hudan lil muttaqin. Hidayah apa itu? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dengan dilatihnya berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, maka bertambahnya keimanan seseorang. Alladzina yu'minuna bil ghaib, bertambahnya keyakinan seseorang. Di antaranya ketika bertambahnya keimanan seseorang, menguatnya keyakinan seseorang, maka menguat pula keyakinan bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian Allah memberimu rezeki, kemudian Allah mematikan kamu, lalu Allah akan menghidupkan kamu kembali menghadapnya. Wahai Anda yang bekerja, jangan takut akan kehilangan rezeki sehingga Anda berbuat salah
di perusahaan Anda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti korupsi, mencuri dan lain sebagainya. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya karena Allah, berkaryalah dengan kreatif dan inovatif karena Allah. Wahai Anda yang berbisnis, berjualan, berdagang, jangan takut tertukar rezeki Anda karena Allah yang memberikan rezeki. Jangan takut ada pesaing, jangan takut ada kompetitor, karena Allah telah menetapkan rezeki untuk Anda. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika keyakinan dan keimanan kita meningkat, maka meningkat pula keyakinan bahwa Allah Maha mengawasi. Kita harus merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan Allah, muraqabatullah, dan timbulnya rasa malu yang sesungguhnya di hadapan Allah. Kondisi ini akan mendorong seorang hamba untuk selalu konsisten berbuat baik, untuk selalu konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perbuatan maksiat dimanapun ia berada. Selanjutnya, wa yuqimunas shalah, meningkatnya keyakinan, keimanan kepada Allah, lalu ia buktikan meningkat pula ibadah ritualnya kepada Allah. Yang pertama ialah salatnya. Orang yang mendapat hidayah dari Allah setelah berjuang berpuasa di bulan Ramadan, ia bertakbir. Maka takbir bukan hanya di lisannya saja, tapi takbirnya mengakui kebesaran Allah, takbirnya mengakui bahwa dirinya sangat lemah. Maka takbirnya akan meneruskan pelatihan pendidikan di bulan suci Ramadan, sehingga ibadah ritualnya tidak berkurang sedikit pun kepada Allah, bahkan lebih meningkat dari sebelumnya. Bukankah saat Ramadan bukan hanya salat fardunya yang kita kerjakan, tapi salat sunatnya kita tunaikan, rawatibnya, tarawihnya, witirnya, tahajudnya, duhanya, hajatnya kita kerjakan. Pengertiannya, kalau ada seseorang yang bertakbir pada saat ini dengan kencangnya, menggemakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, tapi pasca takbir berkurang ibadahnya kepada Allah, ke masjidnya menjadi lemas, salat sunnahnya tertinggal, masjid menjadi sepi, semangatnya menjadi berkurang, maka kalimat takbirnya ada yang salah. Maka ketika menjalankan puasanya ada yang salah. Rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Maka buktikan pada saat ini hadirin, di hadapan Allah, tingkatkan ibadah ritualnya. Kita salat fardunya harus tepat waktu di masjid dan dilakukan berjamaah. Baca Qur'annya perbaiki, pahami, serta aplikasikan di dalam kehidupan keseharian. Perbanyak zikirnya, taubatnya, dan ikhlaskan sedekahnya. Bukankah terpati dalam jiwa kita, bukankah terpati dalam lubuk hati kita bahwa bekal menghadap Allah bukan sekedar harta yang kita kumpulkan, bukan rumah luas yang kita tinggali, bukan mobil mewah yang kita naiki. Demi Allah, setiap muslim yang yakin, yang beriman kepada Allah, dia sadar bahwa saat akan masuk liang lahatnya, tidak ada sedikit pun dunia yang akan dibawanya kecuali amal solehnya. Bukankah salat pertama kali yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah hadirin, hidup kita terbatas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita akan merasakan kematian hadirin. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan mendatangi kalian. Meskipun
kalian berada dalam benteng yang kokoh. Jelas bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tuliskan lembaran baru dalam kehidupan kita, bahwa mulai hari ini bukan dunia yang akan kita makmurkan, tapi akhirat akan kita raih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai pagi ini, pada hari yang fitri, hari yang suci, hari kemenangan, kita tekadkan dalam diri kita, tekadkan dalam hati kita, bertobat kepada Allah, kemudian tingkatkan iman kita, tingkatkan ibadah ritual kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, makna yang kedua terdapat pada surah Al-Kahfi, surah yang biasa kita bacakan pada hari Jumat, surah ke-18 ayat ke-13 dan 14-nya. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tambah pula untuk mereka hidayah. Maka apa jenis hidayah yang kedua ini? Kata Allah, wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan satata. Maksud dari ayat ini adalah keteguhan dalam berislam, keteguhan menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sosialnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata kata Allah, orang-orang yang beriman, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf, bukan hanya bagus salatnya, bukan hanya bagus bacaan Qur'annya, tapi orang-orang yang beriman, bertakbir adalah orang-orang yang bagus pula hubungan sosialnya dengan sesamanya. Dia bawa semangat Islam dalam kehidupan kesehariannya. Hadirin, Islam bukan hanya di masjid bertakbir kemudian salam dalam arti sholat, tapi Islam ada di rumah, Islam ada di komplek, Islam ada di jalan, Islam ada di pasar, Islam ada di kantor, Islam ada di pabrik, Islam ada di kehidupan kita semua. Itu yang dimintakan oleh Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan cek hadirin, banyak ayat Al-Quran untuk menegakkan nilai Islam di setiap langkah kehidupan kita. Kejujuran itu bagian dari menegakkan nilai Islam. Bukankah dalam puasa kita dilatih untuk jujur? Ketika tidak ada seorang pun di ruangan yang kosong, kita tidak berani untuk makan, untuk minum, meskipun itu halal. Karena puasa melatih untuk jujur. Maka jika kita mengaku muslim yang benar, telah mendapatkan kemenangan, kemuliaan, dan kesucian di hari yang fitri ini, maka pasca ini bertekad akan jujur. Jujur dalam berkata, jujur dalam bersikap, jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Maka praktekkan kejujuran itu dalam kehidupan keseharian. Jadilah pemimpin-pemimpin yang jujur. Jadilah pengusaha-pengusaha yang jujur. Jadilah dokter-dokter yang jujur. Jadilah guru-guru yang jujur. Jadilah birokrat yang jujur. Jadilah pekerja-pekerja yang jujur. Maka kejujuran ini harus diterapkan dalam kehidupan kita, keseharian kita. Jadi kalau ada orang yang lulus dari madrasah Ramadan, rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, tapi jauh dari nilai kejujuran atau nilai kebaikan, maka ada yang salah dalam menjalankan puasanya. Puasanya mungkin tidak sempurna. Jika dalam Ramadan dilatih untuk berbuat baik kepada sesama, bahkan jika ada seseorang yang berpuasa, diprovokasi, dihina, diejek, dia bisa mengatakan, ana shaim, saya sedang berpuasa. Maka pasca takbir dia bertekad menegakkan pendidikan, pelatihan Ramadan akan diamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Jadi salah jika ada orang dalam puasanya dia bisa menahan diri, tidak berselisih, tidak mencela,
Tapi begitu selesai Ramadan, dia bertakbir di awal Syawal, kencang takbirnya, tapi setelah itu dia sibuk mencela orang lain, sibuk mengejek orang lain, sibuk menghina orang lain, sibuk membicarakan orang lain. Yang lebih dahsyat, dia rajin mengaji, rajin taklim, tapi dia masih sibuk menghina, mengejek, mencela dan membicarakan orang lain. Jika kita benar-benar alumni Ramadan, maka jangan hanya meningkat ibadah ritualnya, tapi kita tegakkan, kita bangun hubungan baik sesama manusia. Hadirin, hari ini 1 Syawal, di hari yang suci. Jika kita banyak kesalahan kepada orang tua kita, kepada kakak kita, kepada adik kita, anak kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, maka hari ini adalah hari yang tepat untuk meminta maaf kepadanya. Jika ada orang lain salah, berbuat salah kepada kita, maka maafkanlah mereka. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Dan ayat ini diakhiri walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan setelah kalian menyelesaikan puasa lalu banyak bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan berpeluang mendapatkan hidayah dari Allah. Awal ayat kata hudan ini berarti adalah Al-Qur'an, dan diakhiri oleh walitukabirullaha ala ma hadakum, berarti Allah memudahkan untuk mengamalkan isi Al-Qur'an. Bukankah di saat Ramadan Bapak Ibu sering berinteraksi dengan Al-Qur'an? Ada yang bertilawahnya, ada yang mendalaminya, ada yang menghafalnya. Tapi kata Allah, kami tidak memerintahkan kepada kalian bahwa Al-Quran itu hanya sekedar dibaca, didalami dan dihafalkan, tapi kami menginginkan bahwa Al-Quran itu dipraktekkan dalam kehidupan keseharian kalian. Karena Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas bukan kitab hanya untuk dibaca, untuk didalami, untuk dipahami, tapi Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan keseharian. Dari kita bangun tidur hingga tidur lagi, kita pakai Al-Quran. Dari kita lahir hingga kita masuk ke liang lahat, kita pakai Al-Quran untuk pedoman hidup. Ada ayat-ayat yang mengatur atau membina rumah tangga supaya sakinah, mawadah, warahmah, pakai Quran. Ada ayat-ayat tentang ekonomi, pakai Al-Quran. Ada ayat-ayat tentang mendidik anak supaya baik, pakai Al-Quran. Kita melihat ayat Al-Quran masuk ke dalam mata, maka Al-Quran membimbing kita bagaimana cara melihat yang baik. Kita berjalan, ayat Al-Quran masuk ke dalam kaki kita, Al-Quran membimbing kaki kita bagaimana melangkah kepada tempat-tempat yang terbaik. Hadirin, prinsip dari ayat ini adalah bahwa Islam akan membuka kebaikan-kebaikan, kemajuan-kemajuan. Jika Anda datang ke kantor, ada orang baik, maka jadilah orang yang paling baik. Jika ada orang yang jujur, maka jadilah orang yang paling jujur. Jika ada orang yang sabar, maka jadilah Anda orang yang paling sabar. Bapak, Ibu, mulai hari ini mari kita ramaikan masjidnya, ramaikan majelis taklimnya, tegakkan nilai-nilai Islamnya, dan amalkan isi Al-Quran. Terakhir, walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan dengan Ramadan itu kalian banyak bertakbir dan banyak mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika
jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya ajalku sangat pedih. Kebahagiaan itu bukan terletak pada apa yang dimiliki, tapi sebesar apa yang disyukuri. Jelaslah bahwa bila Anda belum mampu bersyukur, maka dipastikan Anda tidak akan bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Rahasia keberkahan hidup terletak pada kemampuan menjalani kehidupan dengan penuh kesyukuran. Syukur adalah kunci kebahagiaan tiada batas. Syukur adalah magnet rezeki ilahi yang membuat hidup Anda menjadi kaya berkelimpahan. Syukur bukan hanya diucapkan, tapi syukur dibuktikan dengan menggunakan nikmat Allah sesuai fungsi yang Allah tetapkan. Kalau Anda ingin mensyukuri nikmat mata, maka pakai mata untuk melihat yang baik-baik, karena fungsi mata yang Allah tetapkan adalah untuk melihat yang baik-baik. Lihat Al-Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-lakinya, ayat 31 untuk perempuannya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Jika mengaku beriman dan mengaku bersyukur, maka matanya tidak digunakan untuk melihat kecuali yang baik-baik. Bapak tidak akan melihat kecuali yang baik-baik. Ibu tidak akan melihat kecuali yang baik-baik. Buka handphone, lihat tayangan yang baik-baik, lihat gambar yang baik-baik. Ke pasar, lihat yang baik-baik. Ke kantor, lihat yang baik-baik. Ke pabrik, lihat yang baik-baik. Kalau mata ini dipraktekkan mengikuti Al-Quran dalam kehidupan, maka lingkungan dan kehidupan kita akan baik. Berapa banyak gara-gara melihat tayangan yang jelek atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paman memperkosa keponakannya, dan masih banyak kasus kejahatan-kejahatan yang lainnya. Naudzubillah min dzalik. Lisan digunakan untuk yang baik-baik, jangan mencela, mencaci dan memaki. Maka hadirin, setelah kita puasa, mudah-mudahan hidayah ini Allah anugerahkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita saatnya merenung untuk mengingat dosa-dosa kita, hadirin, yang telah kita berbuat, bertobat, beristighfar, mohon ampunan Allah. Jika menyakiti sesama, dosa sesama manusia, mintalah maaf kepadanya, terutama kedua orang tua. Jika mereka yang memiliki punya kesalahan kepada kita, maka maafkanlah. Oleh karena itu, mari tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita, angkat tangan kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Duhai Allah yang Maha menatap, duhai Allah yang Maha tahu segala rahasia, duhai Allah yang Maha menyaksikan tiap maksiat dan dosa, duhai Allah yang Maha tahu segala aib yang tersembunyi. Wahai Allah, di hari yang fitri ini kami memohon kepadamu, terimalah amal-amal kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana. Ya Allah, terimalah amal-amal kami meskipun amal kami tidak sempurna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Duhai yang Maha Pengampun, jadikan hari ini menjadi hari yang penuh akan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Wahai Allah, ampuni sekotor apapun tubuh kami ini. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wahai Allah yang Maha menatap, ampuni orang tua kami. Wahai Allah yang Maha baik, sayangi orang tua kami. Ya Allah, ampuni kedurhakaan kami selama ini.
Wahai Allah, berikan kami kesempatan menjalani kebahagiaan hidup bapa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai yang Maha menggenggam segala-galanya, berkahi keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang benar-benar Engkau sukai, Engkau sayangi, keluarga yang patuh padamu ya Allah. Keluarga yang terpelihara dari apapun yang Engkau murkai. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Ampuni kami, belum jadi orang tua yang benar ya Allah, belum jadi contoh yang baik. Titipkan keturunan yang mulia akhlaknya, sehat lahir batinnya, teguh imannya ya Allah. Yang Maha mendengar, jadikan keturunan kami waj'alna lil muttaqina imama. Lindungi dari kedurhakaan dan kesesatan ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan kami ahli salat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas, bukakan rezeki yang halal barokah, jauhkan dari segala bala dan fitnah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini barokah, jadikan sisa umur ini jadi ahli ibadah. Karuniakan kepada kami hati yang selamat, hati yang bersih. Jika ajal kami tiba, ya Allah, cabutlah nyawa kami husnul khatimah. Allahumma ansurna al-ikhwana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al-bala'a wal waba' wal zalazil wal mihan wal fitnata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.